Halo, selamat malam Mbak Lia. Gimana nih kabarnya? Hai, halo, selamat malam. Puji Tuhan sehat-sehat. Gimana nih? Ya, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu atas waktu istirahatnya. Tujuan saya, Tidak apa-apa. tujuan saya pada kali ini tuh mewawancarai Mbak Lia itu ingin mengulas lebih dalam lagi nih terkait tentang dunia K3. Nah, mungkin sebelum kita mulai sharing-sharing atau berbagi pengalaman dari Mbak Lia, boleh nih kenalin dulu. Ya, boleh. Halo, selamat malam. Kenalin, aku panggil aja Lia. Aku lulusan dari Universitas 11 Maret di jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Nah, untuk saat ini bekerja di salah satu perguruan tinggi swasta eh, sebagai Health and Safety Officer and General Affair. Gitu. Oke, berarti Mbak Lia ini sekarang tuh udah apa namanya pengalamannya dibilang udah banyak ya. Lulus tahun 2019 ya. Kebetulan ini tempat kerja yang kedua. Jadi ya banyak lah pengalamannya. Oke Dan oke sekarang itu mungkin nyambung istilahnya terkait dengan bidang K3 gitu. oke oke menarik banget nih kayaknya nih. Mungkin dari Mbak Lia sendiri tuh apa sih pengertian K3 itu menurut Mbak Lia? Apa nih K3 singkatannya keselamatan kesehatan kerja apa ya, jadi kayak bagaimana usaha kita, kita nih sebagai staf K3 itu untuk senantiasa menjaga pekerja itu sehat dan selamat. Nah, kalau K3 itu kan fokusnya ada tiga nih, orangnya, kemudian mesin atau peralatannya, dan juga lingkungannya. Nah, itu semua harus sehat dan selamat. Itu sih. Berarti intinya tuh K3 ini tuh penting ya bagi apa namanya di dalam dunia industri gitu ya. Iya, nggak cuma di dunia industri aja sih. Sekarang K3 itu lagi, apa ya, bisa dibilang lagi naik daun gitu ya. Nggak cuma industri aja sekarang yang butuh K3. Rumah sakit juga perlu K3. Di bandara juga ada K3-nya. Bahkan di tempat aku kerja pun ada K3-nya di kampus gitu. Jadi semua aspek sekarang perlu K3 karena tempat kerja itu kan K3 itu kan menjaga pekerja agar selalu sehat dan selamat, dan pekerja itu kan nggak cuma di industri, ada di semua bidang gitu. Oh, ya ngerti mengerti. Lalu ini pertanyaan yang pengen saya tanyain sih sebenarnya terkait tentang prospek. Nah, menurut Mbak Lia itu prospek kerja di K3 itu bagaimana sih? Soalnya yang saya tahu itu tuh kayaknya tuh K3 itu luas gitu, bisa di dunia perminyakan, pertambangan, terus yang seperti tadi Mbak Lia katakan bisa di rumah sakit dan di industri lain yang lainnya. Nah, itu tuh menurut Mbak Lia tuh apa benar prospek dari K3 itu bisa luas dan mungkin kan banyak 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 banget nih apa namanya perusahaan yang menerima K3 ini gitu. Kalau terkait prospek, ya benar sih apa yang dikatakan, di semua bidang perlu K3, semua industri perlu K3. Bisa dibilang ya prospeknya sih untuk K3 sih oke, tapi biar gimana pun tetap kita harus, yang pertama kita harus punya kemampuan itu sendiri gitu, gitu yang pertama. Kemudian juga kita perlu relasi. Percuma kita menguasai ilmunya tapi untuk praktek di lapangannya kita nggak bisa. Kemudian kita punya ilmu, kita praktek, tapi relasi kita dengan rekan-rekan kerja tuh kita kurang. Itu nggak bisa. Jadi semua harus seimbang gitu. Jadi
prospeknya ada, dan kita pun harus mempersiapkan diri untuk siap terjun ke dunia K3 agar kita benar-benar bisa ilmu kita tuh bisa langsung terpakai gitu sih. Kalau ini saya ada sedikit pertanyaan lagi nih ya terkait tentang kan setahu saya untuk mengambil K3 itu tuh membutuhkan sertifikasi. Nah, dulu tuh pengalaman Bali ya dalam proses pengambilan sertifikasi itu bagaimana? Sertifikasi, yang pertama itu berarti kan ahli K3 umum ya. Nah, kalau ahli K3 umum itu ada dua instansi nih yang mengeluarkan, ada BNSP dan juga Kemnaker. Bedanya aku kurang paham sih, tapi kalau BNSP itu bisa diambil oleh lulusan SMA atau SMK. Sedangkan kalau yang di Kemnaker itu wajib S1 gitu. Nah, karena aku ikutnya yang Kemnaker, jadi itu kita kayak di training, kita belajar selama 14 hari. 14 hari, trainer-trainernya itu bisa dari Kemenaker langsung ataupun dari praktisi. Jadi kita belajar semua terkait K3 di situ. Nah, nanti kita juga ada kunjungan lapangannya. Ada kunjungan lapangannya ke pabrik-pabrik gitu. Terus nanti di akhir pelatihan, kita ada ujiannya. Ujiannya itu ada tertulis dan juga ada presentasi gitu. Nanti di situ diumumin tuh kita bisa lulus apa enggak. Kalau nggak lulus ya kita ikut ujian ulang lagi gitu sih. Nah, ya ini apa namanya? Kayaknya tuh menarik banget gitu. Soalnya tuh saya juga tuh pernah apa namanya? Pernah ngeliat gitu di suatu apa namanya ya iklan di sosial media di mana ada nih ahli K3, K3 umum dengan operator K3 umum. Nah, itu tuh bedanya bagaimana sih kalau tentang ahli dan operator menurut pandangan Mm-mm. Mbak Lia? Soalnya saya sendiri tuh pernah dijelasin kalau untuk misalkan saya kan pas itu kan pengen ngambil BNSP di SMK dengan pilihan tuh ada dua, ada operator dan ahli. Dan katanya tuh untuk kalian yang belum punya pengalaman tuh ambil dulu yang operator, ketika kalian sudah berpengalaman baru ngambil ahli. Itu bener apa enggak sih Mbak? Um, Gimana ya? Kalau untuk berarti kan itu keduanya dikeluarkan oleh BNSP ya. Kalau yang BNSP sih memang agak kurang paham ya, tapi iya aku kurang paham kalau untuk yang BNSP. Tapi kalau untuk yang Kemnaker, mereka cuma punya satu ahli K3 umum. Nah nanti kalau misalkan kita udah dapat ahli K3 umum nih, kita baru boleh bisa ikut ahli K3 listrik, ahli K3 lingkungan kerja, auditor SMK 3, seperti itu. Jadi untuk operator ataupun ahli K3 di industri selama ini kurang tahu ya, tapi industri sih kebanyakan mencari yang Kemnaker ya, seperti itu. Berarti dari segi sertifikatnya pun berbeda ya? Iya, kalau dari Kemnaker itu kan dikeluarkan langsung di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu dari kita lulus pelatihan itu sampai sertifikatnya turun itu perlu waktu kurang lebih 2 sampai 3 bulan gitu. Karena memang perlu diproses di Kemnaker. Nah, ini tips juga nanti kalau mau milih, kan nanti pelatihan ahli K3 umum itu kan ada menggunakan provider atau penyelenggara training ya. Nah, nanti bisa dipilih tuh, bisa cari-cari referensi provider training yang istilahnya udah punya nama. Di Instagram tuh ada kok udah punya nama, terkenal. Jadi kalau provider yang sudah punya nama itu, biasanya dia tuh punya jalur cepat gitu untuk pengurusan di Kemenakernya. Jadi misalnya provider lain tuh bisa sampai makan waktu 5 sampai 6 bulan, di dia cuma 1 sampai 2 bulan, kayak gitu sih. Oke, saya mulai paham nih terkait tentang sertifikat. Hmm, Hmm. hmm, hmm. Mungkin next ya pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan tuh eh, bagaimana sih tugas dan tanggung jawab
Balia nih sebagai seorang apa namanya K3 atau safety officer gitu di perusahaan. Nah, gimana tuh tanggung jawabnya kalau boleh tahu? Oke, kalau tanggung jawab ini general dulu ya. Jadi kalau untuk seorang staf K3 itu beda-beda sebenarnya tugasnya tergantung industrinya, tergantung di mana dia ditempatkan gitu kan. Ada staf K3 yang ngurusin mengenai lingkungan. Jadi kerjaan dia mengukur kebisingan, mengukur debu, terus panas, suhu, kelembapan, seperti itu. Kemudian ada staf K3 yang ngurusin di bagian kesehatan kerja. Jadi dia pengukuran audiometer, spirometer, seperti itu. Terus juga dia mengurusin terkait medical check up, seperti itu. Kemudian ada staf K3 yang mengurus di bagian administrasi. Jadi dia mengerjakan terkait dokumen-dokumen terkait K3. Seperti kayak di proyek-proyek itu perlu seorang admin K3. Dia mengurusi laporannya, administrasi, surat izin kerja, seperti itu. Nah, jadi beragam juga tugas-tugasnya, nggak semua dikerjakan oleh seorang staf K3 gitu. Nah kalau aku sendiri, aku di sini kan staf K3 dan General Affair. Jadi dan aku di kampus. Jadi aku di sini yang pertama itu tugasnya untuk menghandle vendor atau kontraktor gitu. Jadi kan di kampus itu kan suka ada pembangunan. Nah, itu kan pakai vendor kan dari PT apa nih? Misalnya mau perbaikin gedung gitu loh, ganti atap atau ngecat, itu kan pakai vendor. Nah, vendor itu harus memenuhi syarat K3 nih, baru boleh bisa bekerja di kampus, di tempat aku kerja. Nah, selama dia kerja, itu harus aku pantau agar dia bekerja sesuai dengan standar K3-nya. Seperti itu. Jadi seleksi vendor. Jadi semua vendor itu harus memenuhi syarat K3. Itu dari vendor. Kemudian aku juga pegang mengenai fasilitas kampus terkait K3 seperti rambu-rambu, kemudian aparnya, pengecekan apar, kemudian pemeriksaan instalasi kebakaran, itu aku yang handle. Kemudian untuk pemeriksaan lift, itu juga aku yang handle. Nah, terus yang ketiga itu aku juga pegang untuk dokumentasi. Jadi di tempat aku itu kan sudah tersertifikasi ISO 45000 ya, itu mengenai sistem manajemen mutu dan K3. Nah, di situ aku berperan sebagai dokumen kontrol. Jadi memastikan semua dokumen-dokumen itu yang masih digunakan itu relevan dan juga sesuai dengan yang diterapkan di lapangan. Itu sih job deskku sekarang. Gimana? Mumet ya? Iya, apa namanya? Bisa dimengerti sih. Nah, terkait tentang penerapan K3 tadi nih. Berarti itu Apa? semisalkan kita bekerja di ruang sempit atau terbatas gitu gitu juga berarti kita tuh perlu menerapkan K3 juga dong, Mbak. Iya, apalagi di ruang terbatas, confined space, seperti di tangki, mungkin di kedalaman, karena itu harus ada izin kerjanya, karena itu kan ruang terbatas ya, banyak resikonya, banyak potensi bahayanya, jadi perlu ada izinnya, dan di ruang terbatas itu, kalau di kampus aku sih kebetulan nggak ada ya ruang terbatas, tapi dulu di tempat kerja aku yang dulu itu, untuk pekerjaan di ruang terbatas itu tidak boleh sendirian, wajib ditemani. Jadi kalau ada apa-apa, ada backup gitu loh. Jadi nggak sendirian gitu. Nanti dia istilahnya ya misalkan bekerja di tangki gitu kan. Di tangki kan tahu sendiri udaranya, ya kan, kadar oksigennya bagaimana, seperti itu. Jadi harus
temani gitu. Oke, mengerti, mengerti, mengerti. Nah, tadi kan Semua apa semua namanya? semua Kenapa, ada Mbak? izin kerjanya. Iya, semua tuh ada izin kerjanya. Kerja di ruang terbatas, kerja di ketinggian, itu semua ada tuh. Nah, tadi kan apa udah terkait tentang tanggung jawab dan penerapannya. Nah, sekarang tuh Mm. aku pengen nanya nih terkait tantangannya gitu. Tantangan terbesarnya itu apa sih? Terus caranya menanggulangi tantangan tersebut tuh bagaimana? Tantangan terbesar itu satu apa ya? Dengan apa ya? Kita kan orang K3 nih. Kita kan harus istilahnya memastikan setiap tindakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan kita itu kan sesuai dengan standar gitu kan. Tantangannya itu, apalagi kayak aku kan megang kontraktor. Kontraktor itu kan ya bukannya merendahkan atau apa ya, tapi kan kontraktor itu kan beragam ya. Ada yang cuma apa ya, sekolahnya lulusannya mungkin hanya SMP, SMA gitu kan. Jadi mereka kurang ada kesadarannya gitu loh. Jadi mereka kayak misalkan nih eh, apa mereka kerja di ketinggian, nggak mau pakai helm, nggak mau pakai body harness dengan alasan mereka udah jago, mereka udah biasa kayak begini, nggak apa-apa, nggak perlu pakai body harness kayak gitu. Itu yang susah sih. Tapi maksudnya ini kan demi keselamatan mereka juga gitu. Jadi cara mengatasinya ya yang pertama kita punya apa ya disebutnya, kita punya ke kebijakan, kita punya standar kerja. Artinya kalau misalnya kasarnya kalau lu mau kerja begini, lu harus memenuhi syarat ini gitu. Terus juga kalau misalkan ya kan, jadi lu boleh kerja kalau lu sesuai dengan persyaratan ini gitu. Nah, terus juga bisa tuh dengan kita briefing sebelum mereka bekerja, kita kasih briefing bahwa untuk keselamatan mereka pakai APD yang sesuai dengan pekerjaan mereka itu sih. Dan itu nggak bisa sekali dua kali kita sampaikan, itu harus berkali-kali. Mungkin waktu awal-awal, waktu kita pantau pekerjaan mereka, mereka pakai nih, misalkan APD, mereka pakai APD yang kita syaratkan, tapi ketika nggak dipantau, mereka nggak pakai gitu. Itu harus apa ya, terus menerus diingatkan, terus menerus disosialisasikan gitu, agar pekerja itu punya kesadaran bahwa K3 itu penting loh, nggak cuma untuk apa ya, mereka kadang merasa pakai APD itu enak gitu, padahal itu untuk keselamatan mereka juga gitu. Berarti Balia ini ya sangat berperan penting ya dalam apa namanya dalam melakukan suatu kegiatan ya sebelum melakukan kegiatan tuh pasti apa namanya kayak di briefing dulu gitu berarti ya intinya tuh ya sangat penting sekali sih K3 ini. Eh, Mm-mm, mm-mm. Sepengalaman Balia itu pernah nggak sih ketika melakukan suatu pengawasan gitu terhadap misalkan Mbak ini mengawasi suatu kegiatan di mana ini kegiatan itu harus memerlukan K3. Nah, sedangkan eh, pekerjaan itu tidak melakukan SOP. Nah, Bali itu gimana sih responnya? Atau pernah nggak sih ada pengalaman kayak begitu? Eh, Kalau terkait vendor belum pernah ada ya, belum belum ketemu karena memang sebelum mereka istilahnya kita kan kalau misalkan kita ada proyek nih, proyek mau bangun gedung, kita kan milih-milih vendor nih. Nah, kita pilih satu vendor, nanti sebelum mereka mulai bekerja, mereka itu tuh harus tanda tangan di atas materai gitu. Jadi kita punya standar bahwa mereka
akan diterima bekerja di kampus kalau mereka memenuhi syarat ini. Nah itu ya, nah itu saat ini sih belum belum ditemukan yang melanggar terkait K3, baik diawasi maupun tidak diawasi gitu ya, karena kita juga ada inspeksi, jadi tanpa mereka tahu kita meriksa mereka gitu loh, tiba-tiba gitu. Jadi tapi mereka semua bekerja sesuai dengan standar gitu. Berarti K3 ini memiliki kayak peraturan sendiri ya? Gini, ketiga itu kan konsepnya itu PDCA. Pernah dengar nggak? Belum Plan, loh, baru dengar sekarang. PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Plan. Yang pertama kan kita merencanakan nih, misalkan nih, kita merencanakan mau ngapain ini, gitu kan, plan. Merencanakan suatu hal, misalkan kita mau ngapain ya, contohnya, misalnya kita mau ini deh, nebang pohon gede gitu loh, di pinggir jalan gitu ya. Kita mau nebang pohon tuh, kita rencanakan. Terus siapa yang menebang? Tentunya orang yang sudah berpengalaman. Kapannya? Tentunya nggak bisa hujan petir gitu kan. Seperti itu. Kemudian, nah, nah, do itu kita melakukan gitu kan. Kita melakukan apa yang sudah kita rencanakan ini. Kita merencanakan tentang siapa, caranya gimana, kapan waktunya gitu kan. Kita lakukan. Nah, kita lakukan, kemudian eh, setelah dilakukan ada yang namanya proses pemeriksaan nih, istilahnya memeriksa pekerjaan ini sudah dilakukan sesuai standar atau belum, pekerjaan ini sudah dilakukan dengan aman atau belum gitu kan. Kita mengevaluasi nih, nah misalkan pekerjaan pemotongan pohon yang kali ini ditemukan istilahnya potensi bahan baru gitu loh, misalkan yang tidak terdeteksi di saat perencanaan. Nah, kemudian ada PDCA action. Nah, nanti di tahap berikutnya, di saat kita menebang pohon lagi nih, kita sudah tahu bahwa kita menghindari untuk terjadinya masalah yang ditemukan. Gitu. Jadi menerus tuh berbentuk lingkaran, tidak pernah putus gitu. Jadi kita merencanakan, kita melakukan, kita memeriksa ada kekurangan lagi kah, atau ada perlu penambahan proteksi lagi kah, kemudian kita laksanakan lagi tuh untuk selanjutnya, untuk peningkatan selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama gitu loh. Jadi terus menerus diperbarui, ditingkatkan, diperbarui, ditingkatkan seperti itu. Itu. Oke, oke. Bisa saya mengerti. Nah, mungkin ini apa namanya pertanyaan terakhir ya. Boleh nggak sih apa share pengalaman Mbak selama bekerja gitu, berbagi cerita serta apa namanya boleh nih ngasih pesan atau tips dan triks juga nih biar bisa bekerja di K3 di dunia K3 juga gitu. Apa ya? Karena belum banyak pengalamannya juga sih gitu. Dan belum banyak bidang yang dikuasai gitu sih. Tapi yang paling penting sih ya kalau untuk di K3 itu komunikasi ya. Kita harus pintar berkomunikasi karena nanti kan kita kerjanya berhubungan dengan pekerja-pekerja. Bagaimana kita harus pintar nih, pintar sosialisasi kepada mereka. Atau nanti kita diminta kasih training, tentu komunikasi kita kan yang harus baik gitu kan, kasih training, kasih sosialisasi, kasih briefing, itu juga penting tuh, komunikasinya tuh diasah gitu ya. Terus kemudian apa ya, keahlian negosiasi kali ya, karena itu juga penting banget ternyata, karena penerapan K3 itu kan perlu biaya ya, perlu biaya. Nah itu juga termasuk salah satu hambatannya sih. Jadi terkadang kita punya rencana nih, kita mau ada rencana
mau pasang apar gitu kan, mau pasang apar sesuai standar. Sesuai standar itu kan setiap 15 meter itu ada apar gitu kan. Nah, misalkan di tempat kita tuh aparnya satu gedung cuma satu gitu kan. Terus kita bikin pengajuan. Nah, itu kita bagaimana tuh kita harus pintar-pintar negosiasi dengan atasan kita bahwa Pak ini tuh penting loh gitu. Itu harus bisa tuh. Itu. Jadi yang pertama apa tuh? Komunikasi, negosiasi. Terus yang ketiga itu eh, desain kali ya, desain gitu. Jadi orang ketiga itu kan sering suka bikin poster-poster gitu kan, bikin video-video itu tuh harus bisa tuh. Jadi kalau cuma briefing gitu kan ngomong gitu kan, kan kadang bosen ya, kadang nggak didengerin juga. Nah, kita juga bisa tuh, kita mengingatkan ketiga tuh lewat video, lewat poster-poster yang menarik-menarik, tuh bisa tuh. Terus, apa lagi ya? Administrasi deh yang terakhir. Kalau nanti apa perusahaan yang tempat kita kerja itu sudah tersertifikasi gitu, tersertifikasi SMK 3 ataupun ISO, itu eh, sebagai orang ketiga kita harus punya apa ya, keahlian administrasi. Jadi bagaimana kita apa ya, dokumen itu agar selaras dengan di lapangan gitu sih. Itu aja. Nah, kalau tips dan triknya nih gimana nih? Tips and trick apa nih? Tadi udah tuh semua. Tips and trick apa Maksudnya nih? ya kayak apa namanya? Ya pesan lah gitu, pesan buat saya nih mungkin suatu saat bisa melanjutkan Balia di bidang K3 gitu. Siapa tahu Kenapa? kan. Oh, iya, 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 iya. Ya, yang pastinya sih eh, apa ya, ilmu ilmunya itu penting. Dulu dulu tuh gini, kita kan belajar nih K3. Oh, K3 tuh begini, begini, begini gitu kan. Terus kita kaku gitu loh di lapangan, nggak bisa fleksibel gitu. Jadi jangan seperti itu. Kita harus bisa fleksibel tapi tetap sesuai dengan standar gitu kali ya. Terus apa ya, pesan-pesannya ya, perbanyak perbanyak ilmunya, perbanyak relasinya, itu penting. Terdalam, perbanyak praktek, tidak banyak teori gitu. Karena kalau di K3 itu lapangan banget sih gitu. Wah, mungkin tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Eh, Semoga dengan adanya perbincangan atau sharing dari pengalaman Balia ini semoga bisa menambah ilmu tentunya dan bisa bermanfaat bagi saya juga. Apalagi eh, sebelum diadakannya sharing dari Balia ini mungkin saya hanya sekedar mengetahui K3 sebatas K3 gitu saja dan setelah tadi saya bertanya beberapa pertanyaan terkait mulai dari pengertian, kemudian alasan kenapa K3 itu sangat penting di dunia kerja, terus ada eh, prospeknya, ada penerapan K3-nya juga, terus bagaimana tugas dan tanggung jawabnya dan tantangan terbesar dan yang terakhir itu terkait tentang di mana Mbak Lia memberikan apa atau membagikan pengalamannya. Nah, mungkin eh, dari saya cukup sekian ya Mbak Lia. Semoga Iya. intinya ya semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga mungkin buat orang lain. Apalagi K3 ini tuh eh, bukan buat kita aja tapi buat semuanya. Iya, Dari saya benar juga ingin banget. berterima kasih dan mohon maaf juga nih udah apa namanya mengganggu waktu istirahatnya. Semoga Balia diberikan kelancaran dalam bekerjanya dan kemudahan. Tentunya sukses terus buat Amin. Balia.
Amin, terima kasih. Sukses juga kuliahnya ya. Ya, makasih ya Mbak Sukses Lia. terus. Mau melanjutkan ke K3, welcome to the jungle. Ya mungkin dari saya begitu aja Mbak Lia. Terima kasih ya Ya, atas sharing terima pengalamannya. kasih. Iya, bye-bye.